penguatan sistem kesehatan untuk mewujudkan keadilan. Untuk kesempatan pertama, kita akan mendengarkan dari sisi penguatan komunitas yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Nafsiah Mboy. Dan sebentar saya akan membacakan terlebih dahulu perkenalan pengalaman-pengalaman dari Dr. Nafsiah. Beliau merupakan Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada periode 2012 sampai 2014. Dan sebelumnya beliau juga memiliki berbagai pengalaman, di mana diantaranya sebagai Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, kemudian sebagai anggota DPR RI, dan juga Kepala di Lembaga Transfusi Darah PMI DKI Jakarta. Selain itu, beliau juga memiliki berbagai pengalaman di dunia internasional, diantaranya pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Global Commission on Women's Health, Ketua UN Committee pada hak untuk anak, kemudian Director of WHO Department Gender and Women's Health, dan juga pernah menjabat sebagai leader atau pimpinan untuk di Lembaga Asia Pacific Leaders Malaria Alliance. Dan setelah masa purna baktinya sebagai Menteri Kesehatan RI, Dr. Nafsiah saat ini masih aktif sebagai board member di Institute of Health Metrics and Evaluation. Cukup kali ya. Dan juga pada berbagai organisasi lainnya. Terlalu banyak, ya, dokter. Karena pengalaman dokter sudah sangat panjang dan sudah sangat kaya ya, Dok. Sih. Nanti kalau Nadia, ini dia umur 80 juga pasti banyak pengalaman. Amin, amin dokter. Ya, baik. Mungkin tanpa berlama-lama lagi ya, Dok, saya persilahkan kepada dokter untuk menyampaikan paparannya. Silakan, Dok. Selamat siang. Silakan dokter untuk menyampaikan paparan. Oh langsung? Ya. Oh oke. Selamat siang, salam sehat kepada seluruh peserta, saudara-saudara, teman-teman peneliti, dan para peserta yang lain yang saya hargai. Merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi saya untuk diundang memberi sambutan kunci dalam pertemuan yang sangat penting hari ini dengan topik penguatan sistem kesehatan dan komunitas untuk mewujudkan keadilan. Perkenankan saya untuk mengusulkan perubahan judul menjadi pemberdayaan sistem kesehatan dan komunitas dengan tujuan memenuhi komitmen global bangsa Indonesia untuk mengakhiri epidemi HIV sebagai ancaman untuk kesehatan masyarakat paling lambat tahun 2030. Saya kira itu tujuannya. Sehingga jelas apa yang kita melakukan dan siapa. Apa. Namun sebelum saya mulai, saya ingin menyampaikan dulu terima kasih dan apresiasi kepada panitia Pertemuan Nasional kedua Jaringan Peneliti HIV ini yang telah menyusun kerangka acuan Pernas yang sangat apik, sistematis, dan komprehensif dengan pembahasan utuh mulai tentang inovasi pencegahan, layanan tes HIV, pengobatan dan strategi kepatuhan, dan terakhir penguatan sistem kesehatan dan komunitas. Yang saya katakan pemberdayaan. Saya mau mengingatkan kita sekali lagi bahwa tinggal 7 tahun untuk kita memenuhi komitmen global kita menghentikan epidemi HIV sebagai ancaman untuk kesehatan masyarakat. Saya percaya kita bisa mencapai komitmen kita kalau kita benar-benar secara serius bisa mengajak semua pihak untuk bersama-sama sebagai one team, one spirit, melakukan promosi dan edukasi perilaku hidup sehat,
melakukan upaya-upaya pencegahan, testing HIV, dan semua orang yang baru terdeteksi HIV positif langsung mendapat pengobatan ARV gratis, teratur, dan berkelanjutan sampai viral load tak terdeteksi. Viral load tak terdeteksi berarti dia tidak akan masuk stadium AIDS. Jadi otomatis zero AIDS test juga. Dan kemungkinan dia menularkan kepada orang lain juga minim, bahkan nihil. Sedangkan yang sudah terlanjur terinfeksi lebih lama, diadakan suatu sistem. Boleh pakai WA atau apa untuk mengingatkan, atau bila perlu ada yang mengantarkan obat ke rumahnya. Sekali lagi saya ulangi, ini hanya bisa tercapai bila semua bekerja sama dengan semangat kemanusiaan, tanpa judgment, menghakimi, tanpa stigma dan diskriminasi. Penyakit ini tidak dipolitisasi, tetapi kita sepakati bahwa kita bergerak cepat dengan kerjasama dan koordinasi yang rapi dengan upaya-upaya yang sudah terbukti atau evidence-based scientific intervention. Saudara-saudara, Ibu Lengga bisa kasih saya slides? Saya punya slides. Mana ya? Bentar ya, Bu. Nah. Ini. Yeah, I have it there. Okay. Okay. I'm here now. Oke. Belajar dari pengalaman masa lalu, setidaknya ada 4 hal ini yang sangat menentukan keberhasilan kita untuk bergerak cepat secara strategis dan terkoordinasi. 1, kepemimpinan. 2, pengetahuan, sikap, dan perilaku. Setiap orang dalam kerjasama antara komunitas dan pemberi layanan. 3, data, kecepatan. Udah lari duluan. Sudah mau capai 20-30 ya. Data, kajian, dan penelitian. Dan 4, sumber dana dan daya yang memadai. Ada banyak hal lagi, masalah lagi sih. Tapi kalian hanya kasih saya 30 menit. Ya, saya bikin singkat-singkat aja ya. Nah, mari kita lihat masing-masing secara singkat-singkat. Kepemimpinan. Karena pada awal kita menghadapi suatu epidemi, bahkan pandemi HIV dan AIDS, maka seyogianya memang kepemimpinan berada di tangan pemerintah. Dalam hal ini, kepemimpinan di tangan Menko Kesra, sekarang Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, bersama Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri. Dibantu oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional yang lintas sektor. Waktu itu disebut Whole Government Response. Revitalisasi Komisi Penanggulangan AIDS dengan Perpres 75/2006, di mana pimpinan KPA nasional dibantu sekretariat yang profesional, berani berjuang, bekerja keras, full time, mampu menggerakkan semua sektor dari pusat dan daerah, dan mampu melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit HIV dan AIDS di seluruh Indonesia. Kepemimpinan yang tadinya mulai di tingkat pusat, kemudian berkembang, sehingga muncul pemimpin-pemimpin di tingkat daerah, dan akhirnya lebih banyak menjadi gerakan dengan upaya promotif, preventif, terutama di layanan kesehatan primer, puskesmas, klinik, dan lain-lain, bekerja sama dengan komunitas. Nah, komunitas di sini adalah komunitas populasi kunci bersama para pegiat, aktivis dalam masyarakat, seperti warga peduli AIDS, kader-kader kesehatan, dan lain-lain. Kedua, pengetahuan mental dan perilaku komunitas dan pemberi layanan. Karena pada awalnya penyakit HIV dan AIDS belum dikenal, maka tahun 2006-2016 kita lakukan serangkaian upaya-upaya pemberdayaan 360% untuk pemain
yang kita sebut total football. Jadi untuk semua pemain. Populasi, terutama populasi kunci, yaitu pengguna narkoba suntik, pekerja seks dan kliennya, lelaki yang seks dengan sesama laki-laki, dan teman-teman ODIF yang sudah terlanjur terinfeksi HIV, diberi kesempatan pemberdayaan dengan berbagai pelatihan, workshop, mentoring, sistem body, teman sebaya, dan pendampingan dengan refreshing secara terus-menerus sesuai perkembangan pengetahuan kita. Begitu juga tenaga kesehatan dan non-kesehatan, wartawan, pemuka-pemuka masyarakat, semua sektor pemerintah dan swasta. Jadi semua digerakkan untuk berpartisipasi, ikut edukasi lingkungan masyarakat melalui tempat kerja maupun lingkungan hidupnya. Dan dengan ini, kita juga melihat bahwa stigma dan diskriminasi pun makin menurun, walaupun masih ada satu dua. Ketiga, data, kajian, dan penelitian harus bisa berbicara. Waktu itu terutama IBS, Integrated Biobehavioral Surveillance, sangat membantu kita untuk memantau perilaku yang sukses dan gagal, menurunkan jumlah infeksi HIV di kalangan populasi kunci. Bersamaan dengan data, hasil kajian dan penelitian, terutama action research, sangat membantu untuk memonitor dan mengevaluasi program, tetapi juga kami manfaatkan untuk advokasi, kebijakan, dan mendesain program-program baru. Ini disebut evidence-based programming. Yang keempat, penggalangan dana dan daya. Untuk penanggulangan epidemi HIV/AIDS, pada banyak tergantung pada APBN dan struktur pemerintah. Jadi sebuah fungsional dalam pemerintah seperti sekarang. Oleh karena itu, kehadiran Perpres 75 tahun 2006 yang memberikan kebebasan kepada Sekretaris KPA Nasional untuk merekrut tenaga-tenaga profesional non-PNS yang bekerja full-time, serta bisa menggalang dana-dana non-APBN untuk kegiatan HIV/AIDS, itulah yang dapat menghambat epidemi HIV dan AIDS di seluruh Indonesia. Saudara-saudara, teman sekalian, bagaimana ke depan? Panitia minta saya ini ke depan. Untuk persiapan sambutan kunci ini, saya banyak berbicara, berdiskusi dengan banyak orang. Dan saya terima kasih pada teman-teman yang telah bersedia berdiskusi, memberikan masukan pada saya, agar saya dapat berbagi pengetahuan yang lebih aktual. Pengetahuan saya sudah kuno kali ya, kepada peserta pertemuan nasional yang sangat penting. Saya dapat banyak sekali informasi dan insight situasi lapangan sekarang. Namun karena waktu terbatas, saya rangkumkan saja beberapa hal. Pasti ada banyak hal yang tidak tersebut. Situasi lapangan sekarang antara lain adalah, fakta satu, sangat membanggakan bahwa baik di kalangan populasi kunci, pemberi layanan maupun para aktivis yang peduli terhadap sesama manusia, banyak yang sudah berdaya dan bisa bicara tentang ODIF dan ODA, orang yang terinfeksi virus HIV, yang berada dalam stadium HIV atau AIDS, tidak melihat orang hanya sebagai kasus. Mereka bisa dan mau berbagi pengetahuan tentang pencegahan, pentingnya kesehatan, dan pengobatan secara lengkap, jelas, dan praktis untuk mengurangi keraguan dan meningkatkan kualitas hidup dari orang lain. Fakta kedua, teman-teman sekalian, ada perubahan dari epidemi terkonsentrasi dengan penularan terpusat di kalangan populasi kunci. Jadi dulu kita pusatkan, kecuali tanah Papua ya.
Tetapi sekarang ternyata ada perubahan. Dari IBBS dan SIHA, kita lihat bahwa infeksi baru di antara pengguna narkoba suntik penasun dan pekerja seks sudah turun banyak sekali. Tinggal sedikit. Dari populasi kunci, hanya laki-laki yang seks dengan laki-laki yang masih cukup tinggi, yaitu 36%. Sorry, terlalu berapi-api. Yang sekarang lebih tinggi justru adalah penularan dalam populasi umum. Lebih dari 60% karena hubungan heteroseksual. Hubungan seks biasa antara laki-laki dan perempuan. Dan lebih banyak infeksi pada laki-laki. Karena dia melakukan hubungan seks yang lebih berisiko. Dari ONIF perempuan, terbanyak adalah ibu rumah tangga yang tidak berperilaku berisiko. Infeksi baru juga ditemukan pada pasien TBC dan pada tes ibu hamil. Saudara-saudara, sebagai pemimpin gerakan 7 tahun ke depan adalah Dirjen P2P Kementerian Kesehatan, yang kemudian mendelegasikan ke Direktur P2P Kemenkes. Namun jangan lupa, sebagai pemimpin, beliau membutuhkan bantuan kita semua. Karena itu kita mengajak kita semua untuk membantu mencari pemimpin-pemimpin yang peduli di lapangan, terutama tingkat kabupaten dan kota, untuk mulai gerakan akselerasi dan intensifikasi sekarang, hari ini, besok. Terkait itu saya berikan rekomendasi A. Karena kita bukan lagi hanya ini ya, bukan hanya lagi populasi kunci. Rekomendasi A. Mari kita sepakati 7 tahun 2023 sampai 2030, kita satukan langkah. Kita perbanyak informasi yang benar dan tepat ke semua kalangan. Semua tokoh-tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tenaga pendidik dan guru, berikan mereka talking notes. Catatan kecil tertulis. Bisa dengan SMS, bisa temu muka, bisa dengan WA, untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa HIV dan AIDS adalah penyakit menular yang bisa dicegah. Dan bagi yang terlanjur terinfeksi, diberi pengobatan gratis agar virus HIV tidak mengganggu kualitas hidupnya dan keluarganya, dan menyelamatkan dia dari kematian karena AIDS. Rekomendasi B, terkait masih banyaknya laki-laki yang terinfeksi, kesian juga kaum laki-laki kan. Rekomendasi kepada ada jaringan peneliti HIV kiranya dapat mengkaji pendekatan apa, pesan apa, oleh siapa yang bisa diterima oleh gay, waria, lelaki yang seks dengan lelaki, dan LBT, yaitu lelaki berisiko tinggi, yaitu lelaki biasa yang melakukan hubungan seks dengan pasangan seks laki-laki maupun perempuan, agar semua mereka membiasakan diri selalu memakai kondom bila melakukan hubungan seks yang berisiko penularan penyakit. Oke? Nah, tapi sudah juga tuh, mereka dengerin siapa? Mungkin kalau dengar saya sudah enggak lagi ya. Kalau dulu iya. Tapi sekarang kalian yang harus memberikan. Rekomendasi C, untuk perusahaan yang banyak mempekerjakan karyawan laki-laki dari berbagai daerah di Indonesia,
bahkan luar negeri loh. Migrant male workers di perkebunan, pertambangan, proyek-proyek bangunan. Dulu kita tahu tuh, untuk dia sadar bila dia melakukan seks yang berisiko, penularan HIV sebagai HIV dan berbagai penyakit kelamin, agar dia membiasakan diri menggunakan kondom. Dan untuk setiap pekerja seks perempuan yang melayani, agar tetap teguh, no kondom, no sex. Ya memang saya tidak tahu ya sekarang bagaimana caranya menyampaikan pesan itu, tapi please find out. Kemudian rekomendasi D. Untuk Polri dan BNN, tetap tindaki tegas bandar dan penjual narkoba. Tetapi pengguna langsung berikan kesempatan untuk pemulihan dari adiksi dan tes HIV. Bila dia terlanjur terinfeksi HIV, dirujuk ke puskesmas atau layanan yang terdekat. Dalam laporan tahun 2021, ada 10.541 fasilitas kesehatan yang memberi layanan konseling dan tes HIV, termasuk 8.637 puskesmas. Fakta ketiga, pada tahun 2013, Kementerian Kesehatan memulai dengan desentralisasi layanan HIV ke puskesmas yang disebut layanan HIV dan AIDS yang komprehensif berkesinambungan. Terus terang saya terharu mendengar komentar seorang ODIP kepada saya, Bu, layanan di puskesmas sekarang sangat manusiawi, tidak menghakimi, dan tidak ada stigma atau diskriminasi, dan mereka selalu mau membantu. Terkait fakta ini, saya berikan rekomendasi E, yaitu kepada Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan di daerah, agar tahun anggaran 2023 dapat mengusahakan semua fasilitas kesehatan primer di daerahnya dimampukan untuk melakukan konseling dan testing HIV, dan diizinkan untuk langsung memulai terapi antiretroviral bagi yang positif. Kemudian bekerja sama dengan komunitas, melakukan pelatihan-pelatihan atau cara lain, sehingga setiap ODIF yang baru ada teman untuk tetap menjaga kesehatan mental dan mengingatkan minum obat secara teratur sampai viral load undetectable. Saya percaya ini bisa jalan kalau memang kita saati. Kalau ada dinas kesehatan yang hadir pada hari ini. Selain itu, juga jumlah laboratorium yang bisa memeriksa viral load sebenarnya gampang sekali kok. Satu alat gene expert aja ditaruh di puskesmas sudah bisa ini periksa. Tetapi jumlah lab yang bisa memeriksa viral load juga diperbanyak, sehingga viral load tersupresi bisa dimonitor dengan baik dan memberi semangat bagi ODIF untuk terus berobat secara teratur. Tim HIV/AIDS di lapangan sedapat mungkin dibiasakan bekerja sama dengan tim penyakit infeksi menular seksual, hepatitis, TBC, warga peduli AIDS, dan kader kesehatan dalam masyarakat. Fakta 4, ini yang dekat sekali di hati saya, penularan vertikal. Setiap kali seorang laki-laki ODIF melakukan hubungan seks tanpa kondom, pasangan seksualnya, laki-laki ataupun perempuan, berisiko besar ketularan HIV dan penyakit infeksi menular seksual lainnya. Yang sangat menyedihkan adalah kalau pasangannya perempuan, termasuk istri sah, terinfeksi, hamil, dan melahirkan HIV, bayi HIV pupus. Ini kesalahan yang sangat besar dan bisa kita cegah. Terkait fakta ini,
saya beri rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan agar mulai tahun 2023, tahun depan, tes HIV dimasukkan dalam pemeriksaan lab rutin setiap ibu hamil dan mungkin juga pasien TBC. Setiap puskesmas dan klinik bidan yang memeriksa ibu hamil diberdayakan untuk memberikan konseling yang benar tentang penyakitnya, tes HIV dan pemberian ARV profilaksis kepada ibu hamil. Sekarang masih terlalu banyak yang lolos. Sedangkan ARV profilaksis adalah untuk kepentingan ibu itu dan dapat mencegah penularan virus HIV kepada bayinya yang tidak berdosa. Mari kita berkomitmen sebagai bangsa untuk berusaha sekuat tenaga mencegah penularan infeksi baru pada ibu hamil dan terlebih lagi mencegah infeksi HIV pada bayi-bayi yang tidak berdosa. Saya terima kasih dan apresiasi saudara-saudara di daerah yang melakukan pencegahan pada ibu hamil. Dan walaupun saya lihat banyak yang berhasil, tetapi banyak juga ibu hamil belum dites HIV. Fakta kelima. Fakta kelima. Saudara-saudara, beberapa hari yang lalu saya diwawancarai seorang dokter muda, lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Dia bisa sangat terkejut mendengar saya bicara tentang pencegahan penularan HIV secara seksual dengan penggunaan kondom pada perilaku seks berisiko. Dokter ini menyangka bahwa penggunaan kondom masih kontroversial, dilarang agama, dan dia bertanya pada saya, apakah betul ada bukti ilmiah bahwa penggunaan kondom bisa mencegah penularan virus HIV? Bagaimana ini bisa terjadi? Dia juga, dokter muda ini ya, mengerti laki-laki yang mencari hiburan dengan seks. Tapi dia sama sekali tidak mengerti ketika saya mengatakan bahwa sebagai dokter, sebagai orang kesehatan, kita berkewajiban untuk melayani siapa saja tanpa diskriminasi, tetapi dia tidak mengerti bahwa di sini juga dia berkewajiban melayani laki-laki gay, waria, dan lelaki yang sangat seks dengan sesama lelaki. Karena dia anggap itu biasa, tidak normal, bahkan dosa. Terkait fakta ini, saya berikan rekomendasi G. Bisakah jaringan peneliti HIV melakukan penelitian dan mengusulkan solusi terkait pengetahuan tentang HIV/AIDS dari generasi muda, termasuk para dokter, perawat, bidan, dan pemberi layanan kesehatan maupun non-kesehatan yang lain. Dan B, tentang stigma dan diskriminasi generasi muda terhadap LGBT, pekerja seks, ODIF, dan lain-lain. Siapa penyebabnya, dan bagaimana solusinya? Sebagai penutup, saya lihat waktunya sudah ini. Saudara-saudara, teman-teman yang saya cintai, waktu saya muda, saya juga jadi peneliti. Walaupun saya juga pernah menjadi birokrat lah ya. Sampai sekarang, saya masih cinta angka-angka dan hasil penelitian, terutama yang evidence-based dan action-oriented. Untuk kali ini, saya harap jaringan peneliti HIV terus mengembangkan inovasi dan kreativitas dalam melakukan penelitian tentang HIV dan AIDS, dan bagaimana bisa mempercepat ending AIDS
as a public health threat by 2030. I wish you good luck. Thank you. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Selamat siang. Berapa menit? Oh, It's the line up top. It says. stop share. Okay. Chat, chat. Baik, terima kasih.